Pemakaman terpidana korupsi mantan wali kota Batu, Jawa Timur, Edi Rompoko di Taman Makam Pahlawan Suropati, Kota Batu menimbulkan kontroversi. Masyarakat mempertanyakan etika, norma, dan penghormatan terhadap para pahlawan. Reaksi keras datang dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nurul Gufron, yang menyatakan keprihatinannya atas pemakaman Edi Rompoko di TMP Suropati. Gufron menegaskan pentingnya meninjau ulang prosedur pemakaman di TMP agar terjadi pemilahan siapa yang layak dimakamkan di tempat yang dimuliakan ini. Pemakaman terpidana korupsi di TMP bukanlah sesuatu yang patut, mengingat korupsi dianggap sebagai pengkhianatan terhadap rakyat dan negara. Suciwati Munir, istri aktivis HAM Munir Said Thalib, juga ikut mengutarakan protesnya terhadap keputusan tersebut. Baginya, pemakaman seseorang yang masih berstatus terpidana korupsi di TMP merupakan tindakan yang tidak bermoral dan merendahkan kehormatan bagi para pahlawan. Dia menegaskan bahwa penghormatan bagi para pahlawan harus dijaga dan tidak boleh diterapkan kepada mereka yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan rakyat dan negara. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Ririk Masyhuri, menjelaskan bahwa pemakaman Edi Rompoko di TMP Suropati merupakan usulan dari Legium Veteran Republik Indonesia kepada Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko. Pertimbangannya, mendiang Edi pernah mendapat penghargaan dari LVRI pada tahun 2015 di Jakarta. Alasan wali kota itu tentu tidak cukup kuat, mengingat kesan yang ditimbulkan akibat pemakaman koruptor itu sangat besar. Seolah-olah pemerintah kompromistis terhadap perilaku korupsi. Padahal korupsi adalah aib bersama. Kontroversi pemakaman koruptor ini tidak hanya sekedar masalah pemakaman individual, tapi ini menyentuh soal prinsip etika, moralitas, dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa. TMP Suropati merupakan tempat istimewa yang diperuntukkan bagi pahlawan yang dianggap memiliki makna simbolis yang sangat penting dalam menegakkan nilai-nilai kehormatan bagi mereka yang telah berjasa kepada negara. Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi di tengah masyarakat. Perlu pendekatan yang holistik yang melibatkan pendidikan, media, dan lembaga sosial untuk membangkitkan kesadaran akan dampak yang merugikan dari perilaku koruptif. Masyarakat juga harus mendapatkan edukasi tentang bahaya korupsi sejak dini. Program pendidikan yang inklusif tentang etika dan integritas dapat membantu membentuk generasi yang lebih sadar akan bahaya korupsi. Hal itu bisa dimulai dari sekolah. Perlu penyelarasan kurikulum sekolah dengan isu-isu anti korupsi yang dapat menjadi langkah proaktif dalam memerangi perilaku koruptif. Sehingga anak-anak memiliki imunitas tinggi terhadap perilaku korupsi. Selain itu, perlu penindakan tegas pada para koruptor. Selain memberikan hukuman penjara, mereka juga harus dimiskinkan. Karena memiskinkan koruptor dapat menjadi langkah penegakan hukum yang efektif. Namun, pendekatan ini juga perlu dipertimbangkan secara hati-hati untuk memastikan keadilan dan penghormatan terhadap proses hukum. Semoga saja masyarakat dan pemerintah memiliki kepekaan terhadap ancaman korupsi. Jangan sampai pembangunan terganggu karena korupsi terjadi di setiap lini.